Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazwarini Herunisa dari PPKN Sebelumnya, Nur Rahman MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Video ini untuk memenuhi dari tugas akhir yaitu ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kebajikan intelektual berkaitan dengan tujuan dan praktik pendidikan lainnya. Ini merupakan dari buku kedua yaitu yang berjudul Intellectual Purpose and Education pada bab 2. Nah, pada bab 2 ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu pemikiran kritis dan kebajikan intelektual, lalu moralitas intelektual, kesadaran diperpanjang dan epistemologi pendidikan, lalu testimonial kebajikan, lalu masalah penilaian pendidikan untuk moralitas intelektual. Nah, yang keenam yaitu pemikiran kritis dan kebajikan intelektual. Pada hal ini, apakah komponen-komponen semangat yang kritis dengan tepat dianggap sebagai kebaikan intelektual? Nah, beberapa dimensi dari semangat kritis bersamaan secara mendalam tentang presentasi terbaru tentang kebaikan intelektual yang mencakup hal-hal seperti rasa ingin tahu, ketekunan, kecerdikan, perhatian, keterbukaan, pikiran terbuka, kesabaran, intelektual, keberanian, dan sikap prosikap terhadap intelektual yang berakhir seperti pengetahuan, rasionalitas, dan pemahaman. Nah, pada hal ini, komponen semangat yang kritis mencakup sekelompok sikap, watak, dan sifat karakter. Nah, sikap, watak, dan sifat-sifat ini dapat diperlihatkan dan dipraktikkan dengan baik dan buruk dari sudut pandang epistemis. Gerak badan mereka tidak akan menuntut atau menjamin pertemuan kriteria epistemis yang relevan. Lalu, salah satu kelemahan mengenai para konstituen dari semangat kritis sebagai kebajikan intelektual adalah bahwa melakukan hal itu memunculkan beberapa hal kontroversial secara filosofi yang tidak diutarakan oleh semangat kritis. Lalu slide selanjutnya yaitu mengenai apakah apa persamaan antara kesanggupan critical thinking dan kecenderungan dan kecerdasan. Dalam hal ini, Fishman, Jay, dan Parkins jelas bahwa kemampuan dan watak yang relevan adalah berbeda, bahwa satu dapat memiliki yang pertama tetapi tidak yang terakhir, dan bahwa adalah penting untuk seorang pendidikan untuk mendorong dari keduanya tersebut. Nah, pada penulis ini berpendapat bahwa kecenderungan berpikir merupakan mencakup kesanggupan tetapi melampaui kesanggupan itu, dan bahwa watak demikian terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu kesanggupan, kepekaan, dan kecenderungan. Lalu keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi suatu perilaku, kecenderungan merujuk pada kecenderungan untuk benar-benar berperilaku dengan cara tertentu. Ron Richard mendefinisikan watak adalah pola perilaku yang selalu ada di bawah kendali dan bertentangan dengan diaktifkan secara otomatis. Mereka dinamis dan dalam penyebarannya mereka secara kontekstual daripada tindakan yang ditentukan untuk dilaksanakan secara kaku. Lebih dari keinginan dan kemauan, watak harus disertai dengan kemampuan yang diperlukan. Nah, beberapa filsuf juga menganggap bahwa kesanggupan sebagai unsur watak yang diperlukan dalam arti bahwa jika seseorang tidak memiliki kesanggupan yang relevan, ia tidak memiliki watak yang terkait. Nah, apapun keadaannya, kecenderungan ini dipahami sebagai sesuatu yang mencakup kesanggupan sebagai kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup. Nah, secara edukatif, hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pendidikan adalah prestasi. Lebih khusus lagi, pendidikan ingin siswa memiliki karakter yang tepat, tetapi juga dalam arti menalar, menilai, dan menjalankan kebajikan intelektual mereka dengan cara yang mencerminkan kriteria epistemik yang relevan. Oleh karena itu, memahami kebajikan sebagai keunggulan karakter tidak akan cukup untuk memperoleh kepuasan dari komponen penilaian terhadap cara berpikir kritis. Nah, dapat disimpulkan bahwa adanya watak yang baik, maka kecenderungan terhadap watak tersebut akan lebih relevan, juga terbuka dan mendorong dari sikap kritis menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya yaitu mengenai kehandalan versus tanggung jawab atas kebaikan intelektual. Utamanya dalam pendidikan, kehandalan dan tanggung jawab atas kebaikan intelektual tidak hanya dilihat dari hasilnya saja, karena setiap pembelajaran yang diberikan harus memiliki alasan yang kuat yang merupakan hasil dari berpikir kritis siswa.
Nah, dalam hal ini, dalam pendidikan hasil saja tidak cukup. Guru ingin siswa mereka tidak hanya untuk percaya, tidak tidak hanya untuk percaya kebenaran saja, tetapi untuk percaya ada alasan yang benar dan untuk menghargai pembenaran yang diberikan, alasan tersebut. Nah, bukan hanya untuk mendapatkan jawaban yang benar, tetapi untuk mendapatkannya dengan cara yang benar. Misalnya dengan menggunakan metode atau prosedur yang tepat. Dan untuk menghargai kebenaran, cara tersebut dan arti pendidik prihatin bahwa siswa memanfaatkan kecerdasan kritis mereka dan melihat tugas mereka sebagai melibatkan sebagian pengembangan kecerdasan tersebut dan pembinaan disposisi untuk menggunakannya. Lalu dengan kata lain, dalam pendidikan kita harus menjadi internalitas tentang pembenaran untuk alasan yang sama. Dalam pendidikan kita harus bertanggung jawab daripada reliabilis tentang kebajikan intelektual. Nah, apakah siswa benar-benar percaya atau tidak? Karena siswa tidak boleh sepenuhnya tergantung pada pendidik. Seperti kata pepatah, bahwa agar keyakinan mereka yang dibenarkan menjadi benar, maka alam semesta harus bekerja sama. Tetapi jika mereka mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang baik, yaitu sesuai dengan kriteria epistemik yang sesuai, dengan menggunakan kekuatan, pembuktian, alasan, dan bukti yang lebih jauh bersedia melakukannya, mereka menjadi suatu keberhasilan pendidikan. Lalu selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara kebaikan dan alasan. Terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu mengenai dapatkah orang yang berbudi luhur secara intelektual sepenuhnya tidak relevan? Nah, Bayer dan Hare mengatakan bahwa orang yang berbudi luhur secara intelektual harus memiliki setidaknya beberapa kemampuan, sehingga jika seseorang memiliki kecenderungan yang kuat, namun kemampuannya tidak, maka hal itu tidak relevan. Lalu yang kedua yaitu berapa banyak pemberian yang cukup dan tidak cukup untuk kebaikan intelektual. Misalkan seseorang memiliki kemampuan minimum yang diperlukan untuk memiliki kebajikan yang diperlukan, bersama dengan apapun yang diperlukan, kemudian dia dianggap sebagai berbudi luhur secara intelektual, tapi sayangnya dia tidak memiliki sudut pandang critical thinking atau berpikir kritis, hal ini akan mendorong ia menjadi bernilai tidak baik. Lalu selanjutnya yaitu, dapatkah orang yang berbudi luhur secara intelektual, demikian namun Nah, dari hal ini, karena seseorang bisa menjadi rasional, tetapi masih kurang dari sudut pandang akal, yaitu menjadi rasional tidak memerlukan keberadaan. Sempurna rasional tidak harus mengatakan hal yang sama tentang orang yang berbudi luhur secara intelektual. Dia dapat berbudi luhur secara intelektual, sementara masih kurang dari rasional sempurna sudut pandang akal. Lalu yang keempat yaitu mengenai apakah orang yang berbudi luhur seseorang intelektual berdasarkan kebajikan itu rasional. Nah, menjadi berbudi luhur secara intelektual memastikan menjadi rasional selama menjadi rasional itu yaitu menjadi kompeten, sehubungan dengan kemampuan yang diperlukan untuk memiliki kebajikan seperti yang diperlukan untuk memiliki kebajikan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu mengenai critical thinking, kebaikan intelektual, dan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, pentingnya sebagai standar pendidikan karena adanya beberapa pertimbangan termasuk peran pendidikan dalam membantu siswa menjadi mandiri dan sikap untuk dewasa. Tempatnya dalam tradisi rasional yang ke dalamnya kita berusaha untuk memprakarsai siswa selama pendidikan mereka dan peran pentingnya dalam kehidupan demokratis. Yang paling penting adalah dibenarkannya oleh tugas kita untuk memperlakukan siswa dan orang lain dengan rasa hormat sebagai orang. Pendidikan yang dibimbing oleh idealisme critical thinking atau berpikir kritis adalah satu-satunya yang memperlakukan siswa karena itu akan mengakui, menghormati, dan berusaha untuk mendorong otonomi mereka. Lalu penilaian independen dan hak untuk mempertanyakan, menantang, dan menuntut alasan-alasan untuk yang diajarkan termasuk critical thinking itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu mengenai yang ketujuh yaitu moralitas intelektual, kesadaran diperpanjang, dan epistemologi pendidikan. Nah, dalam hal ini kebajikan epistemologi menempatkan karakter
Yang pertama yaitu mengenai sebelumnya kebaikan intelektual, pemahaman, dan catatan teori yang tepat tentang epistemologi pendidikan. Kebajikan epistemologi ini menempatkan karakter kognitif dari tahap pusat subjek, di mana ini berarti jaringan yang saling terhubung dari indera kognitif terpadu, kemampuan kognitif, dan kebajikan intelektual subjek. Uh, nah, dalam sebuah catatan yang berteori dari virtual teoretik bahwa tentang tujuan pendidikan epistemis memperlakukan pengembangan karakter kognitif sang siswa sebagai pusat kegiatan pendidikan. Nah, secara khusus, laporan semacam ini memiliki hak istimewa untuk perkembangan karakter kognitif selama penerimaan informasi yang pasif semata. Jadi, misalnya mengembangkan keterampilan bernalar yang kritis dari seorang anak sehingga mereka dapat mengatasi problem dari diri sendiri adalah pilihan. Ceteris paribus, dan untuk sekadar memberitahu bahwa mereka apa solusi untuk problem itu sehingga mereka dapat mempelajari secara mekanis. Lalu sebuah catatan yang sangat berteori tentang epistemologi pendidikan akan menempatkan penekanan khusus pada pengembangan nilai-nilai intelektual dan menyampaikan secara mendalam pada kebaikan pemahaman epistemis. Nah, dalam mencurahkan kesadaran seseorang pada teknologi tidak akan mengembangkan kebajikan intelektual seseorang, namun pertimbangan sekarang bagaimana penggunaan teknologi dalam kebajikan intelektual dan dengan demikian pemahaman semakin menonjol. Lalu selanjutnya yaitu mengenai kebajikan epistemologi dan epistemik, individualisme atau anti-individualisme. Dalam hal ini, diterapkan pada epistemologi kognisi jangka panjang yang sama dengan suatu bentuk anti-individualisme epistemik yang dalam proses kognitif subjek tidak sepenuhnya internal untuk subjek. Nah, jika seseorang membangun epistemologi kebajikan di sepanjang garis individualis epistemik, maka mengarah pada konsepsi epistemologi pendidikan di mana fokusnya adalah pada pengembangan sumber daya kognitif anak. Nah, oleh karena itu, bahkan jika kita memahami pokok yang terdapat dalam bagian 2 mengenai peranan yang tepat dari kebajikan intelektual ini dalam suatu epistemologi kebajikan dan keterbatasan yang ini merupakan inferensi pada tingkat perkembangan karakter kognitif subjek tersebut dan dapat digantikan oleh teknologi. Nah, masih ada perasaan bahwa kebergantungan yang meluas pada teknologi bisa jadi pertentangan dengan epistemologi dari kebajikan itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu mengenai epistemologi kebaikan yang diperpanjang. Proses kognitif dapat diperluas terpisah dari kinerja yang jauh lebih kuat, juga terkait dengan kesadaran yang perluas bahwa keadaan mental itu sendiri dapat diperluas. Nah, ada yang berpendapat bahwa dalam kasus kognisi, jangka panjang jenis umum seperti yang baru diuraikan tadi, kepercayaan peringatan subjek disimpan di dalam alat lahiria sehingga pikiran subjek juga dapat diperluas. Selanjutnya yaitu mengenai yang ke-8, yaitu testimonial kebajikan. Apa itu testimonial kebajikan? Dan menggunakan kerangka kerja Aristoteles bahwa dapat dikatakan definisi dari testimonial kebajikan adalah arti antara terlalu cepat percaya, terlalu mudah percaya, dan mudah takluk, dan terlalu lambat untuk mempercayai orang lain. Orang yang terlalu skeptis yang tidak mau mempercayai orang lain selain dirinya sendiri. Hal ini dikatakan oleh Elgin pada tahun 2002, halaman 307. Nah, beberapa filsuf telah mengumpulkan bahwa keberadaan sensitivitas yang terlatih bagi siapa yang dapat percaya. Roberts dan Wurtz pada tahun 2007 ini memperhatikan bahwa manusia pada dasarnya cenderung mempercayai apa yang orang lain katakan kepada mereka tanpa disposisi keyakinan testimonial. Nah, penilaian kredibilitas kita dibentuk oleh stereotip sosial tentang orang macam apa yang dapat dipercaya dalam keadaan apa. Nah, oleh karena itu, inisiasi budaya kita dapat membuat kita tunduk pada prasangka yang secara keliru mengurangi dan memperbesar kepercayaan yang kita atribut untuk informan potensial. Dan dalam kasus ini, kekurangan testimonial kita tidak didasarkan pada tuntutan skeptis keseluruhan untuk mencari jalan keluar bagi diri kita sendiri, tetapi lebih pada skeptisisme yang keliru tentang jenis informan tertentu. Nah, sejauh mana manusia dapat mengembangkan alat penyaring yang efektif untuk menilai kepercayaan.
Nah, bentuk penelitian psikologi yang menyebutkan bahwa manusia tak pandai mendeteksi kebohongan. Nah, kebajikan testimonial ini memerlukan ada 4 hal. Yang pertama yaitu suatu niat untuk memberikan kepercayaan atau wewenang epistemik hanya kepada sumber-sumber yang kompeten dan tulus, yang dapat dipercaya agar lebih dapat mencapai kebaikan epistemis dari kepercayaan sejati. Lalu yang kedua yaitu sikap terhadap kesaksian yang secara kritis terbuka terhadap pengakuan orang lain, sikap yang menghindari sikap asal percaya dan sikap skeptis yang tidak beralasan. Lalu yang ketiga yaitu sebuah pengembangan sensibilitas testimonial yang memungkinkan para agen untuk membuat penilaian yang terinformasi tentang kepercayaan dan pemberi kesaksian. Lalu yang keempat, kapasitas untuk perenungan kritis pada kepakan testimonial seseorang yang bersifat sementara, yang dibangun oleh sosialisasi yang membantu dan mengoreksi untuk berprasangka pada aspek-aspek yang keliru dari pemikiran itu. Nah, kebajikan dari testimonial ini berorientasi pada tujuan sendiri, menilai keterandalan informan dan karenanya, menuju kebaikan, kebenaran epistemis. Nah, selanjutnya yaitu mengenai untuk testimonial kebajikan dan kepercayaan sistem. Saran untuk bagaimana pendidik dapat membantu siswa untuk mengatasi mengevaluasi kelayakan dari jalur sosial kita terhadap pengetahuan dan karenanya mengembangkan kebajikan testimonial. Yang pertama yaitu ada mendorong keseimbangan antara sikap skeptis dan mudah tertipu. Jejak pendapat publik menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan pada pemerintah dan menurunnya tingkat kepercayaan pada sains dan media. Ketidakpercayaan ini atau setidaknya keterkaitan tentang pengetahuan publik didukung oleh bahkan didesakan media yang bertanggung jawab dalam menyajikan setiap isu sebagai kontroversi. Lalu yang kedua yaitu menyikapi kepekaan yang bersifat kesaksian. Nah, alat penting dari kepekaan testimonial kita yang kita pertimbangkan sebelumnya untuk mengembangkan lebih lanjut mengatasi kasus mengenai kelembagaan. Lalu terdapat pula mengenai kita belajar bahwa dari waktu ke waktu untuk menjadi oleh suatu perusahaan obat. Lalu kita memahami bahwa media dapat memiliki prasangka politik dan kita pun belajar lebih spesifik apa yang bias adalah sumber tertentu dan datang untuk mereka. Lalu kita tahu bahwa janji kampanye tidak terlalu tulus dan tidak semua hal yang ditemukan di web itu harus dipercaya. Maka itu pendidikan dapat melakukan lebih banyak daripada yang saat ini dilakukan untuk berkontribusi pada penumbuhan perangkat penyaringan yang harus diambil dari informasi di luar sana. Lalu yang ketiga yaitu melawan sifat dogmatis. Kita perlu memupuk keterbukaan pada sumber-sumber informasi alternatif. Berpikiran terbuka adalah cara yang biasa untuk menamai sifat ini, dan perannya adalah untuk menghindari dari dogmatisme. Sulit untuk memberi kepercayaan umum yang tampaknya bertentangan dengan kepercayaan atau cara hidup yang dihargai seseorang. Tidak peduli apa titik politik, moral, atau agama yang dispektrasi. Dan adanya kecenderungan orang untuk berbicara hanya dengan orang-orang yang mendukung pandangan yang sudah ada saja. Lalu selanjutnya itu mengakui ketidakadilan epistemis. Nah, pendidik harus mendorong komitmen untuk keanekaragaman epistemis, yaitu komitmen untuk memasukkan orang dalam keadaan tertindas dalam generasi pengetahuan. Siswa hendaknya menyadari pengecualian yang tidak adil bahwa untuk beberapa alasan menghasilkan bentuk ketidakadilan epistemis dalam sistem untuk generasi pengetahuan dan distribusi. Lalu selanjutnya itu keterlibatan politik. Pendidikan dapat mendorong siswa untuk membangun kebajikan kesaksian mereka yang berkembang dengan kebajikan moral dan sifil mereka, mencari tahu bagaimana mereformasi publik media sehingga lebih baik mendukung kebaikan publik. Nah, kurangnya kepercayaan pada pemerintah dinyatakan dalam data pemungutan suara yang dapat menimbulkan spiral yang lebih rendah karena sikap skeptis ini terhadap pemerintah menghasilkan partisipasi politik yang lebih rendah yang mengarah kepada pemerintah yang kurang berorientasi pada kepentingan publik yang mengarah pada sikap skeptis lebih lanjut dan sejauh sekolah menawarkan situs di mana siswa dapat belajar kekuatan partisipasi politik, siklus itu mungkin terganggu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai yang kesembilan yaitu masalah penilaian pendidikan untuk moralitas intelektual.
Yang pertama yaitu mengenai keraguan tentang menilai moralitas intelektual. Sebuah umum menahan diri di antara para pendidik adalah bahwa siswa saat ini termotivasi lebih oleh nilai yang mereka terima daripada nilai intrinsik apapun yang mereka pelajari di kelas. Eh, Terdapat keluhan yang perlu mendapat perhatian setiap pendidik bahwa sebagaimana dijelaskan Elgin, kekhawatiran seperti ini seringkali merosot di antara darinya ada 4 persoalan. Yang pertama, yaitu apakah konsekuensi yang mengikuti dari tes macam itu patut atau apakah tes macam itu terlalu tinggi, lalu tes macam seperti apa yang hendaknya diuji dan untuk apa. Lalu format dari tes ini misalnya tes beragam pilihan, ujian waktunya seperti apa, esai, project yang dibawa pulang atau seperti apa, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu mengenai berapa banyak dari nilai pendidikan yang berharga sebenarnya yang dapat diuji. Hal ini disampaikan pada tahun 2004 pada halaman 271, dan selanjutnya yaitu kebajikan merupakan ciri karakter seseorang yang berhubungan dengan banyak kemampuan psikologis yang kecenderungan alami yang sangat berbeda, termasuk cara seseorang melihat dunia moral, cara mereka menanggapi secara emosi, bagaimana mereka bernalar, bagaimana mereka termotivasi untuk bertindak, dan bagaimana mereka sebenarnya membawakan diri mereka dalam tindakan moral. Lalu kebajikan intelektual ini dipelajari dengan meniru model peran intelektual dan dengan berlatih untuk menjadi bajik secara intelektual. Dan kegiatan melakukan pekerjaan akademis ini mengirimkan bahwa untuk mengkritik dan kemudian meningkatkan pekerjaan berikutnya adalah persis jenis magang intelektual yang dengannya proses ini menjadi pekerjaan bajik intelektual di akademik. Dan dari sudut pandang guru memberikan petunjuk dan memodelkan perilaku perlu disertai dengan cara bagi guru untuk melihat apakah petunjuk dan teladan memiliki pengaruh. Jika tidak, pengajaran mereka tidak akan memiliki tujuan. Lalu dari sudut pandang siswa, penilaian sebagai pengalaman kritik bukan hanya proses melaluinya siswa dan mempelajari apa standar akademis itu, tetapi juga proses yang melalui siswa mulai merasa bertanggung jawab terhadap standar atau menjadi termotivasi untuk bertindak sesuai dengan standar ini. Lalu dan utamanya bahwa harus ada bentuk tes standar untuk kebajikan intelektual atau bahwa siswa harus nilai untuk nilai intelektual mereka. Lalu selanjutnya yaitu mengenai penilaian psikometrik dan moralitas intelektual dan kemungkinan-kemungkinan. Nah, menilai moralitas. Terdapat 3 poin, yaitu menilai moralitas moral, di mana psikologi moral yang dikatakan oleh Haidt pada tahun 2001-2012 menekankan bahwa yang menggerakkan tindakan moral bukanlah penalaran moral, melainkan emosi moral. Dan Haidt ini pada tahun 2001 melaporkan penelitian yang memperlihatkan bahwa keputusan moral jauh lebih bersifat otomatis dan cepat daripada yang disangka sebelumnya bahwa penalaran moral bukanlah sumber tindakan moral. Sebaiknya ini mewakili sedikit lebih dari proses rasionalisasi posisi bahwa seseorang agen telah datang ke emosional atau otomatis. Dan seperti ini, Haidt dikatakan bahwa institusi datang pertama dan pemikiran strategis kedua. Hal ini dikatakan pada tahun 2012 halaman 286. Lalu yang kedua yaitu menilai epistemologi pribadi atau kognisi epistemik. Penilaian psikologi tentang perkembangan epistemik pada anak-anak dan orang-orang sangat dipengaruhi oleh pekerjaan. Posisi epistemis yang paling maju, komitmen dalam paham relativisme, memuat unsur-unsur yang menyeratkan baik dalam paham relativisme maupun pada pada versi palibisme yang akan diterima oleh pakar sejati manapun. Chin dan Buckland dan Samarafu Ngavan pada tahun 2011 ini perluasan penelitian di bidang epistemologi pribadi atau kognisi epistemik mempelajari pengakuan bahwa pelajar tentang pengetahuan para peneliti kognisi epistemik harus mempelajari kognisi, yaitu diantaranya epistemik pertunjuan dari epistemik nilai, struktur pengetahuan dan pencapaian dari lainnya, lalu sumber dan pembenaran pengetahuan, lalu kebaikan dan keburukan epistemik, dan proses yang dapat diandalkan dan tidak dapat diandalkan untuk mencapai tujuan epistemik. Lalu selanjutnya yaitu menilai keterampilan dan kecerdasan yang kritis.
di mana penelitian tentang cara berpikir dan cara memperbaiki sebagian besar berkaitan dengan gerakan berpikir yang kritis. Glasser, Ennis, dan Paul telah mengidentifikasi bahwa kemampuan berpikir kritis dasar seperti mengenali argumen, menganalisisnya, menemukan, dan mengkritik asumsi yang tidak dinyatakan. Lalu poin penting untuk dicatat mengenai tes standar pemikiran kritis adalah bahwa mereka menguji untuk keterampilan atau kinerja berpikir kritis dalam konteks tertentu dan situasi yang mendesak dari ruang kelas atau ruang ujian. Lalu juga penelitian dicontohkan dari penelitian dari Taube pada tahun 1967 bahwa menemukan bahwa seseorang dapat membedakan antara kemampuan berpikir kritis dan kecenderungan berpikir, dan bahwa sebagian besar format pilihan ganda yang umum tes berpikir kritis cenderung menangkap aspek kognitif atau kemampuan berpikir kritis. Kecenderungan terhadap cara berpikir kritis harus jelas dipelajari dan menggunakan metode yang berbeda. Lalu Parnkis dan teman-temannya menandaskan bahwa kinerja intelektual di dunia nyata seringkali ditentukan oleh sesuatu yang lain selain kemampuan murni, dan dalam kehidupan nyata atau dalam alam liar, upaya intelektual kita harus dijata dan digolongkan untuk mencapai tujuan kita yang paling penting. Lalu selanjutnya yaitu mengenai menilai kebajikan intelektual. Penilaian pendidikan bekerja seperti tes psikometrik dalam hal mereka sampel perilaku seseorang dan berusaha untuk generalisasi statistik ke seluruh perilakunya. Tingkat akurasi yang dibutuhkan oleh model penilaian pendidikan psikologis adalah memungkinkan penguji untuk memprediksi kinerja masa depan seseorang pada tugas-tugas yang diminati. Nah, kebajikan baik pada secara intelektual maupun moral bukanlah sekadar pola perilaku, melainkan sifat-sifat karakter yang dapat dievaluasi secara moral yang memunculkan perilaku. Karena perilaku seperti itu harus dilihat dari konteks dan harus secara moral termotivasi, yaitu diarahkan pada yang baik, dan kebajikan tidak dapat disesuaikan dengan perilaku. Untuk alasan ini, bahwa menuntut bentuk pengukuran kebajikan bahwa harus membuat prediksi statistik perilaku adalah model yang buruk. Dan mengapa penilaian penting bagi ajaran moralitas intelektual? Hal ini karena bahwa guru memerlukan indikasi keberhasilan atau kegagalan dari pengajaran mereka. Jika pengajaran mereka adalah untuk tujuan yang sungguh-sungguh, ini tidak menerjemahkan ke dalam permintaan bahwa guru harus memiliki pengetahuan sempurna tentang kebajikan dan kejahatan intelektual siswa mereka. Juga bahwa pengetahuan ini dalam diungkapkan dalam apapun seperti nilai atau nilai bagi kebaikan, guru hanya memerlukan cukup pengetahuan mengenai apakah pengajaran mereka bekerja atau bekerja dan memiliki pengaruh agar mereka dapat menyesuaikan atau mengubah aspek-aspek pengajaran mereka untuk memastikan keberhasilan terbaiknya. Nah, indikator lebih lanjut dari perkembangan kebajikan yang dapat dicari oleh para pendidik dalam penilaian kebajikan intelektual, terdapat indikator global untuk moralitas intelektual seperti pelaporan pribadi, lalu indikator kepekatan intelektual seperti mengenai kesulitan berpikir, lalu indikator kesanggupan berpikir seperti standar tes berpikir kritis, debat, esai, dan lain-lainnya. Lalu indikator motivasi intelektual yaitu tes kemungkinan penjelasan, esai, dan lainnya. Lalu indikator motivasi intelektual itu ukur reaksi emosi siswa terhadap contoh perilaku intelektual yang buruk atau perilaku intelektual yang luar biasa baik. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai poin penting dari buku 2 bab 2. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.